Allah ku Maha Esa, Maha Kuasa. Nah, wong kafir iku umum menerima bahwa kenyataannya Allah ku Maha Esa, gak mau. Sama kayak orang bertandingan menang, lawannya menang dheweke kalah. Jelas-jelas 3-0 misalnya. Orang yang menutup diri dari fakta bahwa dia kalah secara bahasa ya sama dengan kafir. Dan secara keimanan sebenarnya wong-wong kafir iku weru Allah yang Maha Esa, Nabi Muhammad sing bener. Tapi dia tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu namanya kafir. Nah, orang-orang yang diberi petunjuk tidak mungkin membantah atau mengingkari kebenaran bahwa Allah adalah zat yang wujud. Tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir Gusti Allah. Tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang ada setelah Nabi Isa. Nah, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri. Jadi orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, anak cahaya ya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hidayah? Dia harus punya rasa takut kepada Allah dulu. Dia harus punya rasa kekhawatiran jika tidak bersama Allah. Misalnya kan hudal lil muttaqin, petunjuk itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Sama kayak kita kesasar ning dalan. Watir kan, watir bisa balik. Terus kali petunjuk, ngikuti petunjuk. Karena wedi ngikuti instingnya dewek, mengikuti karepe dewek, maka dia harus mengikuti petunjuk supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Mulane orang-orang yang tanpa rasa takut, tidak ada yang ditakuti, apalagi tidak takut kepada Allah, ya dia tidak punya arah hidupnya. Wong-wong sing ning jaba-jabakan, wong wis disumpah ning kitab suci, tapi tetap korupsi. Kaya-kaya lakau die. Sebab apa baik diterabas? Quran dikorupsi, haji dikorupsi, jelas-jelas haji. Sebab ngerasa dheweke ora duwe rasa takut. Wongku kendel bagus. Tapi kenapa wong bisa kendel? Karena ada rasa takut yang dilawan sebenarnya. Dudu tidak punya rasa takut sama sekali. Ya kayak maksud ini numpak pit beli misalnya. Ya udah ana motor beli. Apa pada ngebut. Tapi justru karena ada rasa takut itulah maksud kesini jalan, dilawan rasa takutnya, ikuti petunjuknya. Kalau pengen selamat naik sepeda ya begini caranya. Nah kira-kira begitu. Jadi orang yang ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, itu bukan orang yang 100% tanpa rasa takut. Dia harus punya kekhawatiran hidup ini mau dibuat seperti apa. Ya kayak wong udan metu, watir keplarak, watir teles, tapi tetap laku apa? Kader ada payung, kader ana jas hujan, kader ana mobil. Terus dilawan dan berani dan sampai ke tempat tujuan. Pasti sebenarnya ada rasa takut. Maka manusia yang tanpa rasa takut itu ya mustahil. Ya takut bisa dalam berbagai level. Ana sing takut bener-bener takut, ana sing takut niku artinya khawatir. Kuatir lamun umate kayak Nabi, kuatir lamun umate ora selamat. Kuatir lamun ora oli rahmate Gusti Allah. Itu justru yang membuat Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain makin dekat dengan Allah karena merasa khawatir, merasa takut bahwa mereka itu tidak mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang punya rasa takut dan ingin berlindung kepada Gusti Allah.
Mereka dijaga dari pertama sifat kufur, menutup diri dari kebenaran. 1 tambah 1 2. Tapi wong sing ingkar sih belilah mong 2. Padahal faktanya 2, misalnya mong banyu ki atis atau adem. Fakta lo mong. Tapi karena kadung dia menutup diri, banyu kok panas. Sifat asli ya nggak bisa. Nah ini berarti orang aneh. Dia tahu banyu itu adem, air itu adem. Tapi karena dia menutup diri dari kebenaran, wis apa bae sing ngomong, dheweke mau. Iya. Iki lo pedes aja beli lah. Ya mangga sok, tapi faktanya pedes. Soal akhirnya kuat tablis ya itu beda urusan. Tapi fakta bahwa cabai ini pedes ya pedes. Nah tapi kalau orang kufur menutup diri, dia sudah tidak lagi melihat fakta. Dia tidak mau lagi melihat kebenaran tentang sesuatu yang hakikat apalagi. Yang kedua, dijaga dari sifat syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Gusti Allah. Sekutu itu apa? Orang yang syirik itu bagaimana? Orang yang musyrik atau syirik adalah dia yakin kepada Gusti Allah, tapi mempercayai yang lain untuk disembah, untuk digantungkan seperti Allah, disamakan levelnya dengan Gusti Allah. Itu syirik yang nggak bisa. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, insya Allah terjaga dari sifat syirik, karena dia tidak akan menduakan Allah dengan selain Allah. Iku Maha Esa. Wis laka saja deh. Wong jahiliyah nyembah Gusti Allah iya. Tapi nikah baik dipasang patung, urusan geni kian, urusan angin kian, urusan pertanian patungnya kian. Ngomong Allah. Jadi kalimat Allah iku sebenarnya wis ana sedurunge zaman Nabi Muhammad. Mulane bakal ana wong Arab ngomong wallahi ka. Dudu artinya demi Allah, dudu artinya ya temenan. Bukan Allah yang kita maksud sebagai zat yang disembah, enggak. Iya yakin. Bener loh, bener. Nah, orang-orang jahiliyah itu menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ya, Gusti Allah iya diibadahi. Mulane zaman jahiliyah aku mau haji. Sedurungan Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Ibrahim langka, iku kekosonganku. Nabi Ismail langka. Wong ning Arab ya pada haji. Tapi haji punten bari uda, bari nyembah sejene. Ini Ka'bah. Ya ini gen jahiliyah. Wong beli bermoral, orang enggak bermoral orang jahiliyah itu. Urusan geni anak dewa. Nah itu namanya syirik. Yang ketiga, orang-orang yang di level pertama ini dijaga oleh Allah dari sifat nifak. Nifak itu menyembunyikan sejatinya dia. Mulane bahasa Arab terowongan arane nafak. Terowongan ku arane nafak sebab ning terowongan iku peteng. Mau nekaton tiba-tiba maju terowongan peteng. Nah disitulah kelihatan aslinya. Kayak orang-orang munafik itu diceritakan di Al-Quran. Lamun ditakoni ning ngarepane wong beriman, qalu amanna. Iya kita iman. Begitu balik karo gerombolane, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Begitu karo gerombolan sesama munafik, beli kok kita beli beriman karo Muhammad, mau siapa dulu ya, regani bae supaya katon beriman gitu kan. Tapi ya kita karo golongan sampai kok innama nahnu mustahzi'un, mung guyonan bae lo ngomong beriman. Nah itu namanya nifak. Kalau orang sudah punya rasa takut, sudah diberi hidayah,
tidak akan terpapar sifat nifak, sifat menyembunyikan hakikat dirinya di selain bersama orang-orang beriman. Nah, ini level pertama. Level pertama tuh ya seperti ini. Jadi syukur-syukur menusaku minimal anak level kian. Sebab tidak syirik itu sudah sebuah anugerah. Tidak kufur itu sebuah anugerah. Juga tidak munafik atau nifak juga sebuah anugerah. Ya santai baik. Ora enda-enda ning arepane wong sejen. Akan bagus, tapi wayahe dhewe kan nyembah sejene atau berbuat jelek dan seterusnya. Nah, manusia yang di level pertama ini sebenarnya sudah beruntung. Bahasanya manallahu alaihim. Allah sudah memberi anugerah kepada orang-orang di kelompok pertama ini dengan dijaga atau dengan diberi cahaya hidayah dan dijaga dari sifat kufur, sifat syirik dan sifat nifak. Ada manusia yang di level kedua. Level kedua ini Allah beri atau Allah anugerahi dengan cahaya ainayah. Ainayah itu artinya ya penjagaan atau perhatian. Jadi cahayanya ini membuat dia memperhatikan dirinya, dan mereka ini dijaga dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Level kedua, otomatis yang level pertama wis dilewati, ya kan? Karena sudah dapat hidayah wis oli, maka bahasakan waridho wal ainayah. Kita tuh kalau sudah katakanlah merasa beriman, mendapatkan hidayah, cobalah kita memperhatikan diri kita supaya tidak rutin melakukan dosa-dosa kecil, apalagi melakukan dosa besar. Nauzubillah. Ya kan? Mulane diberi cahaya ainayah. Ainayah itu artinya memperhatikan supaya gerak-geriknya, supaya perbuatannya, supaya hatinya tidak terjerumus ke shaghair, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu walaupun kecil tapi rutin, yang kok dikalkulasi pada baik gede. Ya kayak wong nambahin udah klambi siji, iki nambahin siji man, ya kotor. Senajan dibasuh tapi nodai kandel, tapi cilik tapi ya anak, ya pada baik. Apalagi dicap pakai dosa-dosa besar. Wis kabeh kita selalu memohon kepada Allah terhindarnya kita dari dosa kecil dan terhindarnya kita dari dosa besar, itu semata-mata karena inayah, karena perhatian dari Allah. Jadi salah satu nikmat terbesar kita dari pagi sampai sekarang, misalnya alhamdulillah, paling tidak kita merasa diperhatikan oleh Allah, tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Itu saja sudah dianugerahi, sudah syukur. Kadang-kadang kita terlalu menuntut syukur yang luar biasa, terlalu meminta anugerah yang luar biasa, padahal anugerah yang sangat besar ini juga luar biasa. Dijaga dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Ini kita berada di level kedua kalau bisa. Yang level ketiga adalah manusia yang dianugerahi oleh Allah dengan kifayah, kecukupan. Kecukupan yang seperti apa? Yaitu manusia-manusia yang dijaga oleh Allah dari kehendak-kehendak yang merusak dan aktivitas-aktivitas yang melalaikan. Maksudnya apa?
Orang yang di level ketiga ini sudah tidak lagi urusan dosa kecil atau besar, tapi bagaimana dirinya, bagaimana hatinya tidak tergerak sedikit pun untuk melakukan kerusakan, baik yang bersifat jasmaniyah maupun ruhaniyah. Buru-buru dengki, buru-buru merusak lahane wong sejen, buru-buru merusak kebahagiaane wong sejen, karena sudah merasa cukup dengan dirinya, karena sudah merasa cukup dengan apa yang ada dari Gusti Allah. Dan juga orang-orang yang di level ketiga ini adalah orang-orang yang terjaga dari aktivitas-aktivitas yang melalaikan. Yang melalaikan apa saja? Ya apa baik? Ya manusia, ya anak, ya istri, ya harta. Ya selain Gusti Allah kan melalaikan. Karena dia tidak merasa cukup dengan Gusti Allah. Kita seringkali merasa tidak cukup dengan Gusti Allah, maka kita mencari kesenangan-kesenangan lain yang melalaikan. Mulane cari beberapa ahli fikih sih, apa saja yang melalaikan itu ya bisa dikategorikan haram. Misalnya makanya alat musik itu hukumnya apa? Ya beda-beda. Sing haram alasannya makanya. Kenapa haram? Karena melalaikan orang tersebut dari kewajiban dan kesunahan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, berarti bukan cuma musik. Kalaupun kita mengatakan musik yang melalaikan itu haram, ya oke, sepakat misalnya. Ya sedina-dina musikan baik, sampai kelalen, bener zikir tah, wirid tah, deres Quran tah, maca Quran tah, maca kitab tah. Ya musikan baik. Atau apa saja, dolan HP, itu kan melalaikan. Kita semua tuh masih begitu. Nah, kalau sudah di level ketiga ini, maka dia masuk kategori dalam hadis kajian Nabi, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tarkuhu malah yakni menusa sing bagus ku apa? Ninggalaken sing perkara sing ora penting. HP penting tak? Apa iya? Kan jari kita. Jika pakai baik kayak anak sing hubungi baik, jika pakai baik kayak anak sing transfer baik. Ya kan misalnya. Kita kan ngomong penting itu kan, sok kita ngomong HP ku penting, apakah karena benar-benar fungsinya atau karena hawa nafsu kita? Jangan-jangan pembelaan kita terhadap HP itulah pentingnya HP. Habis ini juga kita pegang HP. Apakah ia penting? Ya jadi daerah, jadi hawa nafsu. Coba HP dibrukakan, bukti kita beli apa-apa. Nah itu kan melalaikan, ya kan. Jadi kalau sudah hubungannya dengan Gusti Allah itu luar biasa, maka kita semua perlahan-lahan dianugerahi kifayah. Mungkin level ketiga ini agak sulit. Ya ada di level pertama saja bersyukur sekali, apalagi level kedua, lebih-lebih level ketiga. Level pertama wes cukup sebenarnya sih. Jangan sampai kita tidak di level manapun. Jangan sampai kita nggak dapat hidayah, jangan sampai kita nggak dapat inayah, jangan sampai kita nggak dapat kifayah, atau jangan sampai kita nggak dapat hidayah sama sekali. Mulane ihdinas siratal mustaqim ku ya gal salat. Karena kita bisa tersesat kapan saja. Karena kita punya rasa takut, punya kekhawatiran bahwa kita akan melenceng lagi, mulanya diwajib enggal sholat, pirang-pirang. Makanya ibadah paling utama ya sholat.
sebab di situ ada permohonan agar senantiasa diberi hidayah, bukan yang lain. Tidak akan pernah seseorang menapaki tangga yang lebih tinggi sebelum dia menapaki tangga hidayah. Bagaimana caranya dia bisa terhindar dari dosa kecil dan besar kalau dia tidak pernah tahu bahwa itu dosa kecil dan dosa besar? Bagaimana dia tahu kalau itu adalah hal-hal yang merusak, kalau itu adalah hal-hal yang melalaikan, kalau dia tidak diberitahu, ditunjukkan bahwa itu hal yang merusak atau yang melalaikan? Jadi wis, golongan kita sih paling enak ya usaha terus supaya paling tidak level 1 ini tetap dijaga, syukur-syukur bisa di level 2, dan jangan sampai turun dari level 1, level minus, level 0. Ulangi mani, luruh hidayah terus. Mulanya sholat itu ibadah yang ditanyakan pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Kenapa? Alasannya mungkin adalah karena di situ bukti konsistensi kita mengikuti petunjuknya Gusti Allah. Wong bisanya sholat terus berarti dua hidayah. Wong bisanya tahajud terus ya oleh hidayah, oleh petunjuk. Mana? Duduning saja. Jadi hidayah itu penting sekali untuk menuju ke yang lain. Dan bagaimana kita punya hidayah? Karena yaitu kita punya rasa takut bahwa Allah akan meninggalkan kita. Jadi tidak ada yang boleh lebih ditakuti selain kita ditinggalkan oleh Gusti Allah. Lagi-lagi ya ini pahit-pahitan dan fakta. Manusia bisa mati, Gusti Allah hidup, maha hidup selamanya. Karena manusia itu pasti mati, pasti saling meninggalkan dan ditinggalkan. Seanut-anute wong karo wong sejen, wong sing dianut bisa ninggalkan. Entah karena dia pengen meninggalkan atau karena sudah meninggal. Tapi kalau orang nurut ning Gusti Allah, Allah akan selalu berada di sisinya dalam tanda petik. Jadi akan ditunjukkan terus jalannya. Mulane ya kan kayak tradisi apa kan? Taurji. Taurji itu kan asal mulane Syekh Siti Jenar wafat, murid-murid dia bergantung pada Syekh Siti Jenar. Ya ekonomi segala macam. Kanjeng Sunan ini keder ya. Kawis los jaluk-jaluk. Ya kamu sarung mono lah Taurji. Tapi ini bulan Safar bae. Keterusan berarti. Ini bulan apa bae orang kan? Nah itu kan sebenarnya ada hikmah bahwa sehebat apapun sosok yang ada di sekitar kita, kita tidak boleh tergantung pada sosok itu semata. Sosok itu hanya perantara antara kita dengan Gusti Allah. Dengannya kita mengetahui Allah Ta'ala. Itu kan hakikatnya kan begitu. Saya, orang tua, guru semua hakikatnya mung nganter ngupaya weru mung nuduhaken iku lho dalan Gusti Allah, bukan dirinya. Jadi kenapa kiai ngomong cung mene ngaji, mang mene ngaji, duduk kongkon melu kiai duduk, kongkon melu ning Gusti Allah, hakikatnya begitu. Bukan sama saya saja nih, bukan, gak boleh begitu. Karena hakikatnya hidup itu jalan menuju Gusti Allah, perantaranya. Dunia itu kan asor, karena ada di dua tempat. Yang paling rendah ya dunia itu di bawah. Mulanya supaya naik ke atas ke tempat yang paling tinggi ya kita harus mencari hidayah, mencari jalan supaya kita ketemu Gusti Allah. Jadi hakikatnya kenapa ustadz-ustadz di kampung, kiai-kiai ngajak sholat, bukan supaya orang itu menurut ke kiainya, bukan.
tapi nurut ning Gusti Allah, ayo sholat, ayo ngaji. Sebab kiai atau guru-guru ngaji itu mau tidak mau, minimal dengan mau tidak mau, mengajak dengan lisan dan tindakannya bahwa sholat itu wajib. Sebab lamun nuruti ego dhewe, kanggo apa kita ngajak wong ngaji? Kita ngerti gen ragat. Tapi ini karena pesan dari Gusti Allah, menusa ajaka menusa kabeh ning dalane kita, ning dalane Gusti Allah, dudu ning kita ya. Ngaji kita ning kene ku dudu dalam kita, dudu dalam babah, dalam supaya kita sampai kepada Gusti Allah. Ditunjukaken, wong ngaji ku ditunjukaken. Saling memberi petunjuk. Mulane lamun ngaji temenan sih, jadi kita yakin bahwa tidak ada manusia yang saling menyalahkan. Lamun ngaji temenan, wis priben bae, ngaji apa bae, ngaji priben bae carane, iku tujuane adalah mung ning dalane Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya kayak anak wong transportasi, anak ojek, anak angkot, anak becak. Ayo main ning pasar. Sok pilih sing endi bae. Arep numpak ojek ya sok, arep numpak becak ya sok, arep numpak apa angkot ya sok. Asal tujuan ning pasar numpaka. Ustadz sapa bae, kiai sapa bae, asal tujuannya ning Gusti Allah yang melu. Duduring dewek sebenarnya kan begitu. Mau numpak angkot tekan tujuan, angkotnya lumah beli. Begitu nyampe di tujuan lumah. Manusia begitu, kiai, ketika manusia sudah berhasil melihat atau menempuh jalannya Gusti Allah, manusia kan terbatas, ya sudah selesai tugasnya. Jangankan begitu, sekedar ngajak ayo sholat terus digelem, wis gugur kewajiban sebenarnya. Kita kembali ke rumah, lagi apa sih bengi-bengi aja maksud ning aku aja yang ngaji. Liban kalau ngaji tah belilah, ya wis gugur kewajibannya. Dimaksa kita tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memberi petunjuk anak dalan rupane ngaji kanggo oleh petunjuke Gusti Allah. Apa bae? Ayo dagang sing halal. Iku juga petunjuk. Karena Gusti Allah senang sing halal, senang sing bagus. Ayo nikah, bagi sing durung nikah. Yaitu juga jalannya Gusti Allah, jalannya Kanjeng Nabi. Petunjuknya Kanjeng Nabi. Jadi kenapa orang-orang itu mengajak kebaikan? Bukan supaya dia diikuti karena kebaikannya, hakikatnya begitu. Dan kita ketika mengajak orang juga sebenarnya bukan supaya orang ikut kita, tapi supaya orang itu tahu bahwa yang sedang ditempuh jalannya adalah jalan menuju Gusti Allah. Andai kata hari ini nggak ada ngaji pun nggak apa-apa. Tapi masa sayang sih, us beberapa kali kita bertemu dan sama-sama eling Gusti Allah kok hilang maning gitu kan. Mana tanggung jawab kita bersama gitu. Kira-kira begitu. Jadi hakikatnya begitu, hidayah itu begitu. Hudal lil muttaqin. Ana sing takon beli, auro. Kanda. Ku, tahun diku. Iya enggak? Dari sehari-hari kita kalau di orang kerja kan kadang banyak sekali urusan yang mungkin kadang di jam-jam sibuk ya, jam-jam kerja itu kadang lalai sholat karena tuntutan pekerjaan seperti itu ya. Iya iya. Nah kan kayak itu kan itu apa masuk dalam yang tingkat ketiga ya, bukan kelalaian atau karena kalau boleh pilih nggak terjadi itu, tapi kenyataannya saat itu masih ada terjadi itu. Dan dalam kaitannya yaitu kalau atasan dia di jam break jam 12 juga sampai itu kadang rapat biasanya seperti itu kenyataannya, sehingga kadang waktu duhur atau maghrib itu hilang
seperti itu. Oh ya. Nah itu kadang dilematis kita sebagai bawahan seperti itu gitu. Ya ya. Gitu. Memang di dunia kerja itu macam-macam, apalagi di ibu kota. Wong ibu kota malah kadang-kadang aneh. Kriteria calon suami adalah rajin sholat 5 waktu. Saking langka wong sembahyang, saking uniknya bahwa anak wong kerja kok masih sholat. Di Jakarta lu. Nah, sebenarnya diri kita harus memahami ini dulu, bahwa jari Quran kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, supaya beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Maksudnya adalah hidup itu menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lain, diisi dengan aktivitas apapun yang bermanfaat. Jadi bukan kerja terus sholat sesempete terus kerja prioritas, bukan. Hakikatnya mau orang dikit. Jadi sebenarnya kilki ngaji itu hakikatnya lagi nunggu waktu ngaji sholat subuh. Iku diisi kelawan ngaji, terus kita ngopi ngobrol setelah tolin balik di rumah karo rabi karo anak karo putu, terserah sing bagus-bagus. Engko subuh marani zuhur, ana sing sekolah, ana sing masak, ana sing menggawe. Nah, itu adalah waktu luangnya. Jadi jangan dibalik. Sebenarnya sing bener iku salat itu bukan spasi atau waktu yang kita luangkan. Tapi salat itu adalah waktu utamanya, sisanya itu waktu luang kita. Kok zuhur sampai asar, ya kan? Ya sing turu mangga, sing mangan mangga, sing menggawe maning mangga, pribet caranya kok salat asar. Asar maghrib yang ngono, balik segala macam. Nah, kalau kita semua paham itu, maka tidak ada seharusnya bos atau karyawan bahkan atau bawahan yang menjadikan waktu sholat itu waktu sisaan. Harusnya sholat itu waktu prioritas. Nah, tapi pada faktanya ada bos-bos yang tidak toleran. Bahkan sesama muslim juga wuslah ira sholat-sholat yang beli gawe penghasilan meningkat. Kadang-kadang apa ya, satu sisi bahkan kita ngelawan kita dipecat, kita protes kita mungkin dipecat. Solusi yang paling kita bisa lakukan adalah ya nyuri-nyuri waktu, dari toilet ya kan begitu. Kalau kita nggak punya power, nggak punya kekuatan, ning jabat-jabat kayak di Korea, di Cina, apa mau Indonesia sih sholat nyolong-nyolong waktu di Jepang, karena ya mungkin kalau mereka sih nggak tahu Islam itu seperti apa. Yang penting kerja, oleh duit, oleh penghasilan. Nah, yang paling penting kita sebagai orang yang bekerja atau beraktivitas, kita mengubah mindset kita bahwa sholat itu adalah pondasi. Bahasa kan makanya sok kerja apa baik aja ketinggalan sholat ya. Berarti kan kerja ini utamakan, sholatnya lapor kelingan. Harusnya kebalik gitu tuh. Sholat kasih wakil, sholat sing utama. Sok kerja sih terserah apa baik asal sing halal. Kita kan dibalik. Wisira menggawe apa baik sing penting bisa sholat. Atau menggawe apa baik tapi ajak kalian sholat ya. Ajak kalian. Berarti lamun kalian ribet. Jadi sholatnya harus yang dijadikan panduan, patokan. Mulanya kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bagi orang Islam, sholat itu seperti tiang.
yang tiangnya nggak ada ya roboh, bangunan itu roboh. Wong sugih kaya ngapa? Lamun di sholat ya isin Gusti Allah. Ana hiasan marmer, lampu berlian, lakat tiangnya ya pecah kabeh. Keindahan-keindahan itu tidak berguna. Makanya kalau kita sebagai bawahan ya solusinya sih ya paling nyolong-nyolong waktu. Tapi lamun bose bisa diingatkan punten Pak wis salat ya mangga. Kita harus pandai-pandai membaca pikiran orang lain di kerja kita. Mulai syukur-syukur, mulai beberapa orang cerita di Jakarta itu banyak yang rela mengundurkan diri dari pekerjaannya yang menjanjikan secara gaji, tapi gara-gara laka waktu sholatnya mundur, wis bagian gaji orang sepira, yang penting cukup, tapi hatinya tenang karena sholatnya tetap di jalan. Ini kadang-kadang masya Allah. Mulane kita kudu bersyukur. Wong sing ya mungkin ada pas-pasan, tapi sholatnya masih lega, enak. Ana si wong sewaya-waya duitnya akeh, tapi sholatnya sampai kelar. Sampai di Jakarta, di kota-kota besar, wong sholat 5 waktu itu udah dirajin diarani ya, padahal ya biasa baik. Kewajibannya jadi sesuatu yang asing. Tapi bukan berarti kita tidak meningkatkan kemampuan kita. Jangan disalahpahami bahwa sholat yang penting lega tapi kerjanya seadanya. Bukan begitu, bukan. Sok kerja sewekele oleh duit seakeh orang masalah, tapi tetap pondasi sholat. Atau bahkan begini, kerja sing wekel supaya oleh duit sing akeh, supaya sholatnya enak. Jadi coba kita berpikir seperti itu, supaya sholatnya enak. Kita masih cita-cita mohon oleh duit sing akeh, ya kerja tetap sholat, tapi pripen cara supaya sholat ya enak hidup gila. Karena duitnya akeh. Mulai kita sih mengenai, kita boleh punya baju yang bagus, celana yang bagus, sandal yang bagus, kan semua itu dipertanggungjawabkan pakaian kita. Nah maka pakaian-pakaian yang bagus itu jangan cuma dipakai sesekali ketika lebaran. Dinggo waya sholat, waya ngaji, waya sowan kiai. Lamun takon iklan biaya sing regane 400.000, dinggo apa tuku larang-larang? Anu Gusti, pengen nganggo ngaji, pengen nganggo sembahyang, ya kan? Mulane boleh gak sih kita punya pakaian yang bagus yang mahal? Boleh. Tapi ya tadi, kenapa saya bekerja keras mencari uang supaya punya sarung BAS yang regane 2 juta, digo sholat tinggal dapat di Gusti Allah. Keren kan? Bagian nih jabat-jabat sarung apa-apa, tapi wayai Jumatan, keren. Sekarang orang Islam Jumatan padu kaos bola. Nah, kaos olahraga celana training. Jadi sholat itu kadang-kadang dijadikan apa? Ya, sob, kita nilai diri kita sendiri. Selama ini, mulai kita ngomongin bocah-bocah no. Wisira sendablek-dableke, senakal-nakale, bakal Jumatan sing rapi. Minimal bakal makan di kampus, gawa asalin, klambi putih, bakal klambi putih, klambi sing anyar, sing ora dinggo pas keringetan waya esok, waya Jumatan ganti, wis foto Jumatan ganti maning ya sob. Iku sebab dina Jumatku dina rayae wong Islam. Masa dina raya sing dikumpulkan di Gusti Allah dari siji kita main-main. Sebenarnya kapan kita pakai baju bagus? Dina Jumat. Lalu bisa putih-putih. Lalu bisa batik. Ya sarungnya tak, klambinya tak. Tidak apa-apa. Yang penting bakal beli yang penting wangi. Wangi itu ya adus, jadi disemprot parfum baik. Ya adus, klambi parfuman gitu kan. Itu supaya kita mengagungkan ibadah yang namanya sholat, apalagi misalnya sholat Jumat. Dilatih saja begitu, nanti lama-lama ya
kita mengagungkan sholat-sholat yang lain secara perlahan, tidak meremehkan. Tidak meremehkan. Sholat sing penting ketutup, cik. Waya dolan ning bupati, waya dolan kondangan. Pakaian sewaya-waya, waya sembayang kaos Ronaldo. Sing regane 50.000. Waya kondangan nganggo jas, batik 500.000. Arab ketemu manusia sing ora jelas nasibe kok. Nah itu kan berarti kita pribadi itu tergantung soal sholat itu bagaimana kita melihatnya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan memahami sholat itu apa, jaluk apa, pengen apa nih Gusti Allah. Mulane ya wis. Jadi mulai sekian misalnya bakal Jumat dina biasa kaos bolaan bae, Jumat kelambi putih, sarung bagus, bagian dua siji diulang-ulang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saking wah iki ya mungkin ya sarungnya kin bae bakal Jumat, wis lah tak payah rezeki lah. Ning Gusti Allah aja. Mau tuku sarung saja nih supaya ketemu karo sini semangat maning. Kita kira-kira begitu. Nah, jadi soal sholat, ya, soal apa namanya, supaya kita tidak lalai. Jadi bagaimana kita tidak lalai terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban kita, kita harus pahami betul hakikat kewajiban kita itu. Jadi dalam sholat itu kan kita sedang menghamba kepada yang maha disembah, intim, ya kan? Tidak boleh ada sesuatu yang lain yang ada di antara kita dengan Gusti Allah selainnya niat kita. Tentu dengan hal-hal yang membuat kita dipandang indah oleh Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu maha indah, senang sih bagus-bagus. Masa waya madem celana 3/4, ya kan, celana training, ya kan, sendalnya swallow baik Jumatan, ya sendal sing bagus, namun bisa, namun beli wis, yang penting bersih. Mulane disunahkan potong kuku, iku jari kita hikmah iku apa? Supaya kita benar-benar mentakzimi ibadah yang namanya sholat. Coba nih Jumatan laka anjuran mukonon, kaya kita tidak punya peluang lebih besar, orang awam khususnya, untuk mentakzimi ibadah yang namanya sholat. Ya sholat itu sholat baik, Allahu Akbar yang penting sah. Ya betul. Tapi masa iya menghadap Rob sebegitu sembarangan? Kan nggak bisa. Kalau beli di kantor bupati atau di kantor presiden deh, celananya 3/4, boleh kan? Senajan kita orang penting ya misalnya, tapi kok begini sih? Kayak nggak ada komitmen, kayak orang niat di ketemu presiden. Ya sama sebenarnya sih. Gusti Allah lamun ya oli, atau bisa kita bahasakan gelendem kan, sira jicung bahkan ning kondangan ketemu batur karo rabi sewaya-waya dandane waya karo kita kadar Jumatan bae lo ya lambe video kami putih, masa si cungre video kami putih ya kan, manusia siji bae kami putih bagi nih mau diulang-ulang kan. Bakal siapa ada dua orang Indonesia batik tanya batik kan. Kalau iya kita bisa diparingi dialog dengan Gusti Allah itu kira-kira begitu. Jadi level-level manusia itu ya 3 itu. Minimal kita adalah orang-orang yang diberi cahaya hidayah oleh Gusti Allah. Terus bahasakan manallahu alaihim bi anwaril hidayah. Allah anugerahi orang-orang di level ini dengan cahaya hidayah. Syukur-syukur meningkat cahaya inayah, perhatian, memperhatikan dirinya dari dosa kecil dan dosa besar. Syukur-syukur meningkat menjadi kifayah, apa?
dia tidak melakukan hal-hal yang melalaikan, dia tidak punya kehendak sama sekali untuk melakukan hal-hal yang merusak. Merusak apa, Mbak? Ya fisik, ya rohani, ya jasmani. Ya, wis. Apa maning? Ora. Takon maning beli. Inaya boleh dipahami inaya. Perhatian. Inaya. Perhatian. Iya, perhatian itu artinya bahwa Gusti Allah itu menjaga dia supaya memperhatikan dirinya, atau Allah memberi perhatian pada dirinya supaya terhindar dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wis oleh hidayah, wis oleh dalan ki, wis oleh petunjuk arah yang mono, ya wis, supaya aja belok-belok, aja nyerempet, aja nabrak. Iku orangnya inayah. Wis misalnya nyetir mobil, nyetir motor ki, arah yang di, ulon tangetan, ya wis. Tengok kanan, tengok kiri, inayah tuh gak mana mau. Aja sampai nyerempet, aja sampai nabrak, aja sampai keluar jalur. Walaupun setitik, ya aja apa maning lawan arus. Ibaratnya lamun meleng titik iku dosa kecil, lawan arus iku dosa gede, lamun wong numpak kendaraan. Nah, kira-kira begitu. Jadi perhatian supaya orang itu, manusia itu tidak hobi melakukan dosa kecil dan juga melakukan dosa besar. Wis, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. اللهم علمنا رشدنا ونعوذ بك من كل شر نفسنا. اللهم زينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا هدى. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ونبيك رسولك سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.